Selamat datang di tahun baru 2016, tanggal 1 Januari kita memulainya di hari ini. Saya Tina Talisa bersama dengan Anda di Talk to iNews spesial Tahun Baru. Apa yang Anda lakukan melewati pergantian tahun 2015 ke 2016? Nah, sebelum saya berbincang dengan 3 orang tamu malam hari ini, ada politisi muda cerdas cantik, budayawan, kemudian pengamat hukum tata negara. Saya mengajak Anda untuk menyimak tayangan yang sudah kami siapkan tentang pergantian tahun 2015 ke 2016. Macet dan macet lagi. Mungkin inilah rutinitas yang Anda rasakan setiap pergantian tahun baru. Rencana untuk merayakan tahun baru bisa saja batal atau dirayakan di tengah antrean kendaraan. Masalah macet di Indonesia memang tak ada habisnya. Mulai dari arus mobilisasi pada perayaan Lebaran, Natal, hingga pergantian tahun baru. Pemerintah bahkan sudah mencari berbagai cara untuk mengatasi macet ini. Misalnya saja dengan terus memberikan pelayanan terbaik serta mengoptimalisasi sarana dan prasarana transportasi umum. Namun berbagai cara itu ternyata tak cukup untuk mengantisipasi masalah macet. Bahkan karena tak bisa mengatasi masalah macet pada perayaan Natal kemarin, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Joko Sasono memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Pertanyaannya, apakah macet memang tak bisa diatasi? Atau pemerintah bingung untuk mencari solusi? Tim iNews TV memberitakan. Tiga orang tamu yang saya janjikan akan bersama-sama di malam hari ini di hari pertama tahun 2016 dari yang paling ujung. Mutia Hafiz, selamat malam Mbak Mut. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Mas Sujiwo Tejo juga, tahun baruannya, hari pertamanya di sini. Pak Margarito Kami, selamat malam. Ya, selamat malam dan selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Saya mau tanya dulu soal pergantian tahun. Ini kan kaitannya sama cara kita menikmati dan melewati pergantian tahun. Waktu Natalan kemarin, orang mengeluhkan soal macet. Dan itu kemudian jadi rame dari sisi kesiapan infrastrukturnya, kesiapan pemerintah, termasuk juga ternyata di saat krisis gini orang tuh bisa ya mudik, liburan gitu. Mbak Mut, kemarin waktu yang libur akhir pekan Natalan, jalan-jalan atau di Jakarta aja? Enggak, tuh di Jakarta aja. Dan kali ini pun pergantian tahun di Jakarta juga? Iya, karena memang biasanya sih memang nggak ada acara khusus gitu ya. Jadi memang di Jakarta menikmati, kalau pas tahun baru persisnya kan Jakarta agak kosong tuh enak. Jadi justru nikmatin kosongnya Jakarta? Paling sama keluarga kalau misalnya tahun baru gitu. Agak mirip sama Lebaran nih, Jakarta kan kosong walaupun nggak selengang itu. Nah, kalau soal kemarin macet, menurut Mbak Mutia itu memang orang Indonesia walaupun krisis punya kemampuan mudik yang kuat dari sisi ekonomi atau memang agak maksain gitu untuk liburan di akhir tahun, mumpung-mumpung? Sebenarnya sih datanya saya belum pegang resmi ya, tapi banyak yang mengatakan juga mall tahun lalu jauh lebih rame loh pergantian tahun daripada sekarang. Sekarang sih tetap rame juga, tapi kalau menurut saya tanpa memegang data nih karena belum ada ya, penurunan itu ada kok gitu ya. Jadi tidak seramai biasanya, kemudian juga ya memang mungkin memang masih karena liburnya juga panjang gitu ya, masih banyak yang menggunakan waktunya tetap lah walaupun sedang sulit gitu ekonominya, tapi tetap maksain juga mungkin ya. Tetap maksain supaya maksain dalam tanda petik ya. Karena kan waktu libur panjang sama keluarga yang paling bisa digunakan ya biasanya akhir tahun. Gitu ya. Betul. Nih Mas Sujiwo Tejo, ada punya kebiasaan nggak sih tahun baru pulang kampung? Kampungnya banyak nggak sih? Kampungnya banyak. Kampungnya banyak nggak sih? Kampungnya banyak. Banyak ya kampungnya Indonesia. Ya. Tapi kan asli Madura. Kenapa? Asli kan Madura. Aslinya Madura. Nggak pernah mudik ke Madura gitu? Kalau Idul Fitri. Idul Fitri aja, tahun baru nggak? Tapi aku nggak setuju sama Mbak Mutia. Langsung nggak setuju nih Mas. Yang mananya yang nggak setuju nih? Nggak ramenya di mananya? Kalau dari segi Ada kemacetan, penurunan. kalau dari segi kemacetan, Lebih parah? saya kira ini dalam sejarah belum pernah ada Natal semacet ini gitu loh. Sepengetahuan saya. Sepengetahuan Mas Seingat Sujiwo sebanyak. Tejo yang udah umur berapa Biasanya- sekarang? Kita kan masih kepala 3 nih, jadi ya pengetahuannya Biasanya Idul Fitri. Idul Fitri. Idul Fitri. Dan itu yang bikin memang kelihatannya Dirjen Perhubungan Darat nggak mengantisipasi, dan juga tentu ada kepolisian, PU, sehingga kayak kaget banget gitu ya. Kayak kaget banget. Jadi gini, kemarin itu anomali atau lebih anomali sikap masyarakat ya? Atau pemerintahnya yang nggak siap yang soal kemacetan parah
di libur Natal kemarin? Saya mau pakai Pak Jonan atau Pak Kapolri? Jawabannya. Tergantung permintaan. Bisa Kalau mau- beda. Oke, kalau jadi mau Pak pakai Kapolri dulu deh. Jadi Pak Kapolri dulu. Oke. Ya itu tanyalah ke Menteri Perhubungan. Ya, kalau Pak Jonan ya, Pak Jonan. Jadi Pak Jonan? Ya mestinya itu urusan Kapolri. Oh, iya. Kok PU nggak ada diajakin ya? Oh iya. Enak Tapi banget orang Tin, PU. mungkin juga karena kan Mas Jiwo memang pembangunan jalanan tuh di mana-mana sehingga menimbulkan kemacetan juga gitu loh. Karena sedang proses misalnya tuh kalau ke arah rumah saya di Fatmawati itu kan memang jalanannya jadi cuma satu gitu ya, Jadi, cuma satu. oke. Ya iyalah jadi lebih macet daripada biasa-biasanya. Ya Tapi itu tadi aku masuk udah jalur bilang, Pantura. Oh, yang pulang kampung. Aku Iya, nggak ada sorry. urusan sama Jakarta. Gitu loh. Yang pulang Iya, kampung iya, tuh iya. memang agak menakjubkan. Cipali itu kan harusnya bikin jalanan lebih lowong gitu ya Iya. seharusnya. Tetangga saya misalnya di kompleks itu ke Bandung 16 jam itu kan nggak masuk akal gitu ya. Lebaran aja saya nggak segitunya gitu kalau mudik ke Bandung. Enggak, tapi kalau menurut saya gini, oke lah. Memang ini nggak bisa diantisipasi karena memang dalam sejarah belum pernah Natal seperti ini. Jadi Karena liburan panjang banget mungkin gitu loh liburan weekend. panjang, tapi Bareng sama Maulid jangan gitu. saling lempar gitu, Oke. itu aja. Tapi berarti yang keren adalah Dirjen Perhubungan Darat dong, Pak Joko Sasono yang mundur menurut Anda Nggak itu? bisa, dalam kemacetan jangan mundur, malah tambah macet. Gitu Oh, loh. jadi justru Anda nggak mengapresiasi tuh mundurnya Dirjen Perhubungan Darat? gitu loh. Mestinya selesai dulu baru mundur, selesaikan dulu. Selesai. Dan secara logika orang macet mundur malah gimana di belakang gitu loh. Tapi kan selesaiin dulu. Gimana nyelesainnya orang kemacetan kayak gini kan bukan harian gitu loh. Maksudnya di momen-momen tertentu aja. Karena kalau pejabat baru berarti harus penyesuaian dulu kan. Itu aja. Ini Anda agak beda sama sebagian besar apa namanya teman-teman civil society yang justru malah membela keputusan Oke, Dirjen dan Perhubungan kalau Darat mundur buat siapa yang mestinya bertanggung jawab? Saya mau nanya sama Pak Margit, Gitu. Pak Brangarito, dari sisi Hukum Tata Negara begitu ya. Pada saat Dirjen mundur, terus menteri ditanya, kata menterinya, itu kan pilihan pribadi, terus kenapa saya mesti mundur? Pak Jonan bilang begitu. Menurut Anda etikanya gimana? Iya, kalau etiketnya sih ini sesuatu yang bagus gitu ya. Karena kalau dari segi hukum Beda pendapat tidak ya ada sama. sama sekali. Enggak, kalau dari segi hukum sama sekali tidak ada Ya kewajiban. tapi nggak di tengah jalan gini. ya. Kalau dilihat Tapi- pajak mundur karena memang pajak nggak tercapai. Ini kan lagi macet. Lagi macet. Gitu loh. Oke, saya ngerti jalan pemikiran beliau begitu ya. Tetapi saya ingin mengatakan begini, dari segi tata negara yang bertanggung jawab ya pemerintah. Dalam hal ini presiden. Begitu itu. Jadi presidennya Karena- yang mundur Enggak, Enggak. sorry. Kalau menurut saya yang Enggak. harus mundur rakyat. Karena di atas dirjen ini Menteri Perhubungan. Yang harus mundur, tapi di atas Menteri Perhubungan Presiden. Presiden Di atas dipilih sama Presiden rakyat. rakyat. Kita harus mundur gitu. Mundur jadi rakyat. Mundur jadi Jadi rakyat. mundur jangan jalan-jalan semuanya gantian liburannya. Nah jadi menurut Anda sebenarnya Jadi di situ itu, kalau kita bicara mengenai tata negara ya, saya tidak bicara politik. Kalau Anda bicara mengenai tata negara, kekuasaan itu terkonsentrasi pada presiden. Nah, menteri semuanya itu kan cuma pembantu. Kalau di Amerika kan disebut dengan sekretaris, gitu. Cuma pembantu doang, begitu ya. Sehingga mestinya sudah diproyeksikan dari awal begitu ya, dirapatkan di kabinet dari awal kira-kira begini, Anda mesti begini, gitu kan. Tapi kan Atau ada- misalnya panggil menteri Iya. sebelum tanggal 24 itu apa sih yang Anda lakukan menjelang tanggal 24 ini? Apakah Anda proyeksi begini atau begini segala macam gitu? Sudah mesti dibicarakan jauh Jadi ini sebelum terjadi gitu. lebih kepada perencanaan, Perencanaan, dan antisipasi yang kurang antisipasinya matang. gitu ya, proyeksinya yang gitu. Mungkin Dan karena- ini tapi terlihat jangan-jangan dari saya sih berpikir ini jangan-jangan pemerintah mikirnya udahlah ekonomi kayaknya agak melambat, mungkin orang-orang nggak sebegitunya kali mau mudik jadi Boleh jadi, pada boleh diem kali jadi, di Jakarta boleh jadi. gitu. Nggak bisa Dina, Boleh jadi. saya jelek-jelek Boleh dari jadi. teknik sipil. Setahu saya penagihan dan lain sebagainya itu kalau sebuah Ya. proyek tergantung selesainya, misalkan pemasangan kusen selesai tanggal ini, baru ditagih kan. Nah begitu pelarangan truk mendadak, pelarangan angkutan barang semua harus parkir di Bakaheni. Saya nggak tahu nanti Januari ini keluhan orang-orang pimpru proyek, karena seluruh proyek pasti terlambat. Pengangkutan semen, pengangkutan itu rentetannya kan panjang. Ini baru kelihatan nih anak Saya akan ITB-nya. prediksi. Enggak, karena telat sedikit, kusen telat ngangkut, berarti pemasangan telat. Berarti nanti pembayaran, nanti di Januari saya prediksi akan ribut. Karena truk kan ditahan, tiba-tiba. Bukan sebulan sebelumnya bahwa truk nggak boleh lewat, Pak, Iya. gitu. Gara-gara macet kemarin truk ditahan. Itu supaya dampaknya. nggak bikin macet.
Oke, kita juga supaya nggak macet ke segmen berikutnya harus jeda dulu sekarang. Iya. Segmen berikutnya kita akan bicara mundur sepanjang 2015, terutama kaitannya soal politik hukum. Bagaimana riuh rendahnya sepanjang 2015 dan gimana kita menatap 2016 soal politik dan hukum. Sesaat lagi.